boleh nggak juara. Jadi dari kelas 1 saya juara 1 sampai pada kelas 6 itu ikut olimpiade matematika tuh sampai tingkat nasional. Kemudian akhirnya masuk kedokteran dan di sana juga cum laude saya lulusnya. Lulus saya langsung ambil spesialis dan itu jarang yang lulus langsung bisa ambil spesialis. Nah, jadi betul-betul setiap kali apa yang saya jejak itu saya pengen maksimal. Nah, sehingga ini yang membuat saya semangat terus ya, itu satu. Yang kedua ya, kita di belakang saya ini anak-anak saya loh Mas, saya punya anak, saya punya orang tua. Saya pengen banget bahagiain semua ya. Orang tua terutama ya. Anak-anak itu bikin kuat banget Mas. Dan ini yang membuat saya harus tunjukkan kepada semua bahwa dari Aimee ini kami bisa membahagiakan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica dari Yogyakarta. Oke, dan perkenalkan saya dengan Dr. Nila Faradi Badaulay. Saya sahabatnya Mbak Ica Nurhana dan saya juga sebagai founder dari Aimee. Kita sudah 1 tahun membangun bisnis ini bersama dan saya domisili di Pekanbaru. Pertemuan kami sebenarnya qadarullah tidak disengaja karena kami itu aktif sebelumnya di komunitas yang lalu ya, itu sebagai trainer dan kami melatih cukup lama, banyak peserta ya di sana ya. Dan memang di sana juga sebagai pembangun jaringan ya di bisnis multi level marketing kita sebelumnya. Ya, kita kemudian melihat satu peluang, kita coba dengan memadukan kapasitas kami berdua. Dr. Nila background medis, saya background marketing. Dan itu menjadi cara kami untuk menantang kami ya memulai bisnis ini dengan niat lillah. Lebih banyak sedekah, orientasi kami tidak untuk bergaya-gayaan, tapi niat kami di sini tidak. Bagaimana bisa tampil sederhana, tetapi luar biasa di hadapan Allah. Kenapa kolagen? Karena dia sekarang marketnya bagus nih. Nah, akhirnya membuat satu produk dan pada saat dibuat itu perusahaan yang tadinya saya aktif di sana multi level itu protes. Kok saya bikin produk? Padahal saya bilang loh kan produknya nggak ada nih di sana dan ini hak saya loh ya kan. Mau saya bikin skincare juga mungkin tuh hak saya. Sama seperti dokter-dokter di luaran sana loh kan banyak bikin produk-produk kecantikan. Nah, jadi pada saat itu dihalangi, saya merasa ini saya dikebiri nih untuk maju. Ini adalah sesuatu yang juga tidak sesuai dengan prinsip bahwa hak asasi semua manusia untuk ikut bisnis apapun. Dan kalau misalnya saya seorang dokter, nggak mungkin dong saya buka bengkel, ya kan? Atau saya buka sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan saya. Jadi pada saat saya dilarang untuk itu, tidak malah diajak diskusi, malah tiba-tiba dikeluarkan semacam kode etik pelanggaran bahwa saya melanggar gitu. Nah, itulah saya putuskan akhirnya akhirnya saya di-cut dari sana dan saya betul-betul totalitas di Aimee sekarang. Jadi memang proses 1 tahun ini itu betul-betul luar biasa kami hadapi. Dasarnya udah biasa di lapangan mental dihajar ya. Jadi mau dihajar gimana pun kami tetap maju gitu Mas. Jadi kita udah tahu fokus kita mau kemana gitu. Aimee mau dibawa kemana, visi misi kami ini udah jelas gitu. Mungkin kalau misalnya orang nalar tuh kayaknya kok Aimee ini luar biasa ya pertumbuhannya gitu. Saya tuh ngerasa ya memang Allah ini titipkan Aimee. Memang kami ngerasa ini amanah besar gitu ya. Dan alhamdulillah banyak sekali tim-tim reseller agen Aimee yang sering curhat sambil nangis gitu ya. Mereka ngerasa perekonomiannya naik, bisa berkurban yang setelah bertahun-tahun nggak pernah berkurban, kemudian nggak pernah pulang kampung gitu ya. Akhirnya mereka bisa lebaran berbagi, bagi-bagi duit ponakannya. Itu banyak sekali Mas. Jadi kami nih di sisi lain dihujat nih sama mereka. Tapi di sisi lain ada teman-teman yang mengucapkan terima kasih ya Bunda Ica, Dr. Nila udah menghadirkan Aimee. Semua karena Allah. Kami ini bukan apa-apa. Jadi Allah titipkan kemampuan Dr. Nila, kemampuan di saya, itu semua bisa berpadu di Aimee ini. Semua kandungan-kandungan di produk yang membuat mereka juga repeat order tinggi.
Bahkan kami juga mengadakan reward Mas untuk para agen, sampai dari emas sampai ke grand prize rumah. Saat ini sudah ada lebih dari 17 orang yang bisa dapat emas 3 gram, 5 gram, sampai ke iPhone 13 gitu. Jadi perjuangan mereka ini kita bantu juga. Ada postingan rutin, foto, video itu selalu hadir tiap hari untuk mereka. Jadi mereka tinggal posting di media sosial mereka. Kita juga ada pelatihan-pelatihan rutin setiap bulan. Kekeluargaan kami ini luar biasa. Dan kami ingin bisa terus berbagi yang terbaik untuk mereka gitu. Kami ngerasa banyak pertolongan yang Allah kasih ke kami, seolah-olah kamu harus maju terus gitu ya. Kamu harus tunjukin kamu bisa besar dari Aimee dan bantu lebih banyak orang, lebih banyak sedekah lagi. Impian kita masih besar banget, dan ada momen dimana waktu itu pertama banget, waktu mungkin baru Aimee 2 apa 3 bulan, kita jumpa dengan keluarga kita sama-sama. Ya. Jadi saya bawa ayah saya juga, Mbak Ica dengan Kita ayah jumpa ibunya dua juga, jumpa kedua keluarga, dan kami minta doa dari orang tua kami gitu. Dan memang kami harus kuat Mas, karena ada beberapa, nggak semua ya, ada beberapa agen itu asalnya dari perusahaan yang lama juga. Nah sehingga mereka pun sama, mereka dihujat, mereka ditekan, sehingga kami harus lebih kuat daripada mereka supaya bisa menguatkan mereka. Nah ini yang membuat kami semakin kuat. Menunjukkan bahwa kita pun bisa menjaga emosi, menahan diri, tetap fokus. Akhirnya mereka pun juga bisa menjaga emosi mereka, tenang gitu. Karena yang kita lakukan ini halal. Bisnis kita ini konvensional, nggak ada yang salah gitu. Kita ini hanya menjual produk kecantikan loh gitu. Jadi apa yang dituduhkan selama niat kita lillah, niat kita baik, memberikan manfaat, informasi sebanyak-banyaknya orang sekitar kita. Toh juga untuk dapur keluarga kita. Lakukan terus. Awalnya itu dengan modal yang seadanya, saya dan Mbak Ica, akhirnya pertama kali karena kita sudah tahu bahwa market kita wanita, dan karena kita pun wanita juga, karena kami pun pengkonsumsi kolagen ya. Nah jadi akhirnya kita carilah kolagen yang seperti apa yang bagus. Nah mulailah waktu itu saya dan Mbak Ica research ya beberapa produk kolagen yang ada, harga berkisaran berapa, lalu apa sih isi-isinya masing-masing ini gitu. Dan pada saat itu kita bikin satu pemetaan di mana ternyata setiap kolagen yang ada itu ada selling point-nya selalu, tapi tidak lengkap seutuhnya. Jadi contoh nih, kolagen A dia ada kolagen plus glutathione, kolagen B ada kolagen sama vitamin C. Nah jadi kolagen ini beda-beda. Saya aja pribadi nih tahu bahwa saya pribadi pengennya sesuatu tuh yang komplit. Dan saya pengennya sesuatu konsumsi itu kalau bisa janganlah terlalu banyak konsumsi, simple gitu, supaya kita ini bisa aktivitas all in one dapat lah, ya kan? Karena wanita-wanita zaman sekarang pengennya sesuatu yang praktis, komplit. Dan waktu itu saya juga berpikir karena waktu itu zaman COVID, jadi kalau bisa sesuatu yang nggak hanya cantik tapi naikin juga daya tahan tubuh. Jadi akhirnya research dan dapatlah formula yang mana bisa ada komplit, ada kolagennya. Kemudian kolagen golongannya juga, kan kolagen tuh ada kelas-kelasnya. Dapat kolagen kelas yang paling bagus ya, tripeptide, miligramnya sesuai dengan yang kita butuhkan ya kan. Dilengkapi dengan DNA salmon, tambah lagi glutathione, tambah apple stem cell, tambah delima, anggur, buah beet masuk, dan vitamin C, vitamin E, tambah lagi yang lagi hype juga saffron untuk mencerahkan sama menghilangkan jerawat dan sebagainya ya. Jadi dapatlah satu formula nih. Kita research ke laboratorium. Oke, akhirnya kita bikin produk ya. Dan kita berdua karena punya kesamaan sifat. Kesamaannya perfeksionis. Ya Allah ya kan? Mas. Mulai dari rasa itu kalau nggak cocok kita langsung enggak. Nah jadi gitu. Rasa itu penting. Rasa itu penting. Kalau nggak orang tuh nggak mau minum. Warna juga. Udah gitu kalau saya lagi kalau manis saya pasti agak protes kalau ini benar tidak pakai glukosa kan gitu kan, karena pengennya buat orang diabetes bisa gitu. Jadi betul-betul bukan hanya ingredients-nya lengkap, tapi aman, dan dia ini konsumsi untuk jangka panjang terhadap orang tersebut tidak ada efek samping. Nah akhirnya dapatlah formula itu yang mana akhirnya mulai dari rasanya, ingredients-nya, lalu kita berdua benar-benar create visualnya harus bagus nih. Sehingga kalau kita berdua visi kita nanti agen-agen ini nggak susah untuk jual.
Ya. Nah, itu Jadi dia sebenarnya. visual konsumen itu dapat dulu gitu. Kita mempelajari psikologi konsumen juga. Saya memberikan ini saran dok, ini psikologi konsumen kita harus mainkan juga. Jadi visual ini kita framekan. Makanya kalau dilihat warna-warna Aimee ini satu nada. Karena kita sudah tahu frame-nya ini kita cirikan. Ini ada cirinya. Makanya kalau dilihat di sini pink 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 pink. Ini cirinya, tapi untuk all gender juga dikonsumsinya. Cuman memang ciri dari Aimee itu ini. Pada prinsipnya wanita itu memang tidak bisa lepas dari pria ya, karena sebenarnya kan wanita itu pendamping laki-laki ya. Tetapi saat ini memang wanita itu kalau bisa ya, dengan kehidupan sekarang ini biaya apa-apa mahal, bagaimana bisa membantu suami tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Nah, maka kami hadir untuk bisa membantu mereka, meningkatkan perekonomian mereka. Ya, jadi bisa membahagiakan keluarga mereka, belikan untuk anak-anaknya misalnya, atau mungkin bayar SPP biar nanti Umi aja misalnya. Teman-teman tuh pada cerita, Mas, jadi bisa bayar sekolah ya, bayar daftar ulang, bisa renovasi rumah. Itu Masya Allah. Jadi itulah harapan kami, wanita berkarya tanpa meninggalkan keluarga. Sebenarnya kalau legacy, pengen sih sebenarnya anak-anak ini paham tentang makna hidup juga ya. Jadi gimana caranya anak-anak ini, pertama dengan perjuangan saya itu mereka bisa betul-betul dapatkan sekolah yang baik. Lalu mereka melihat contoh bagaimana ibunya berjuang, tapi juga tidak meninggalkan yang namanya hal-hal yang percontohan ya, kayak seperti sedekah. Kemudian sering sekali kayak anak-anak ini saya bawa tuh ke tempat-tempat penghafal Quran gitu ya, sehingga nanti mereka pun mulai dari finansial bisa terbantu, mereka bisa sekolah dengan baik, kemudian mereka bisa memilih mana sekolahnya yang mereka inginkan, kemudian mereka bisa juga mencontoh bagaimana ibunya bekerja kerasnya begitu ya, sehingga mereka juga punya pribadi yang sama. Kemudian mereka juga bisa dekat dengan Allah lah dengan segala macam aktivitas mereka. Itu sebenarnya prinsip yang saya ingin bangun kepada anak-anak saya. Anak-anak generasi yang harus kuat ya, generasi yang paham tentang akidah agama walaupun mereka berbisnis ataupun apapun yang mereka pilih. Saya pernah mengalami kejadian yang paling membuat down ya. 2019 bulan Agustus suami meninggalkan 3 anak. Waktu itu suami kena kanker selaput otak. Jadi pada saat Allah panggil itu betul-betul dalam waktu sekitar 1 bulan tuh down betul. Sangat bersyukur pada Allah karena masih ada orang tua lengkap. Jadi orang tua lah yang menguatkan. Selalu yang terngiang di telinga saya itu adalah cepat bangkit, ada 3 anak. Jadi ceritanya 2012 itu ketahuan bahwa kanker selaput otak ya, 20 cm diameternya, dan dia itu tidak pernah sakit kepala, nggak pernah merasakan yang namanya gangguan di daerah kepala, dia cuman ada tremor di kaki sebelah kanan. Nah dicek ke dokter ternyata ada tumor kanker sebesar 20 cm dan harus diangkat karena udah mau nekan daerah kepala yang lain, otak. Dibukalah tengkorak kepala lalu diangkat, dan itu operasi selama 7 tahun itu, dari 2012 sampai 2019 itu operasi itu 11 kali. Jahitan tuh udah nggak tahu lagi udah berapa jahitan ya, udah benar-benar situasi berubah itu wajahnya sampean. Di rumah itu udah kayak ICU di settingnya. Jadi kita tuh 3 minggu di rumah sakit, 1 minggu di rumah. Sebentar udah balik lagi rumah sakit. Kanker tuh nyebar terus ya ke seluruh tubuh ya. Dan hamil besar. Nah, pas terakhir-terakhir. Dan almarhum tuh sempet terakhir itu bilang kan, kamu hamil ya, karena kalau kamu hamil saya semangat dia untuk sembuh. Nah dia yang nganterin saya tuh ke dokter, dilepas KB segala macam. Jadi akhirnya saya hamil lagi, ternyata makin parah kondisinya. Dan sepanjang setahun terakhir dari hamil besar sampai nyusui yang kecil itu saya ngurusin almarhum. Itu luar biasa lah, bolak-balik ke rumah sakit itu. Karena dia berada di otak ya, jadi dia ngerusak semua kan. Jadi dia nekan ke semua area motorik. Jadi bertahap gitu, sebelah kanan nggak bisa gerak, akhirnya kanan, kiri, akhirnya ke paru-paru, sampai di 1 bulan terakhir sebelum beliau pergi itu setiap 3 hari, 2 hari sekali tuh disedot paru-paru tuh seliter darah, transfusi lagi, seliter darah gitu. Dan dia terakhir-terakhir udah nggak mau lagi ke rumah sakit.
Kalau karakter saya tuh memang karakternya memang on fire ya. Ketemu sama Dokter Nila, dia tipenya juga on fire. Jadi kalau dihajar-hajar, kami malah tambah on fire. Ini salah hajar orang gitu. Jadi kita kadang ketawa. Saya tuh punya prinsip Mas, kalau ada yang membuat saya tuh pengen saya down, maka saya tuh semakin semangat pengen nunjukin Ya, saya bisa. Kalau saya gitu tipenya tipenya. challenging gitu. Jadi makin ditantang makin menjadi gitu. Jadi tipe-tipe kami ini gitu Dan kan. sudah yang saya cerita tadi ya, saya udah dari dulu tuh selalu kalau ada satu hal yang udah saya geluti, saya pengen totalitas sampai saya ada di puncak gitu. Optimis tuh gede banget. Dan memang itu sudah dari dulu ditanamkan banget dari ayah begitu ya. Jadi selalu harus juara satu. Harus. Nggak boleh nggak juara. Jadi dari kelas 1 saya juara 1 sampai pada kelas 6 itu ikut Olimpiade Matematika tuh sampai tingkat nasional. Kemudian akhirnya masuk kedokteran dan di sana juga cum laude saya lulusnya. Lulus saya langsung ambil spesialis dan itu jarang yang lulus langsung bisa ambil spesialis. Nah, jadi betul-betul setiap kali apa yang saya jejaki itu saya pengen maksimal. Nah, sehingga ini yang membuat saya semangat terus ya, itu satu. Yang kedua ya, kita di belakang saya ini anak-anak saya loh Mas, saya punya anak, saya punya orang tua. Saya pengen banget bahagiain semua ya. Orang tua terutama ya. Anak-anak itu bikin kuat banget Mas. Dan ini yang membuat saya harus tunjukkan kepada semua bahwa dari Aimee ini kami bisa membahagiakan keluarga. Kalau saya tetap keluarga sama, cuman memang kalau saya itu dari sekolah dulu, itu memang saya terbiasa ikut organisasi, saya selalu dipercaya jadi ketua gitu. Jadi sosial organisasi ya kalau saya ya, jadi bagaimana koordinasi itu sudah biasa saya lakukan dari zaman sekolah. Waktu zaman SMA saya pernah handle untuk bisa surplus 60 juta ya, itu padahal udah berapa belas tahun yang lalu, itu udah biasa. Jadi hal-hal seperti itu menantang buat saya dari dulu karena senang menantang diri. Walaupun mungkin kapasitas saya memang, saya senang marketing dari dulu. Makanya dari SMA saya suka jualan. Saya mulai dari buka seluler, jualan HP ya, jualan parcel. Kalau lebaran itu pasti saya kirim ratusan parcel. Iya. Jadi saya rangkai sendiri, saya malah nggak tahu deh. Iya, itu mama saya tuh. Jadi waktu itu saya setiap lebaran itu kan order parcel itu karena kan mama saya ada minimarket. Saya pajang semua desain parcel saya. Saya tuh memang orangnya otak kanan kalau masalah desain. Nah, dari dulu itu terus saya tata kerdus-kerdusnya, saya kasih pita-pita kayak gitu di plastik, di foto. Jadi mereka akhirnya orang instansi pesen 50, pesen 100 kayak gitu. Terus saya antar sendiri. Naik mobil pickupnya punya mama saya. Jadi insting jualan itu memang sudah dari didikan keluarga, latar belakang soalnya pedagang. Jadi insting jualan itu sudah dari saya kecil. Nah, kemudian misal masuk siswa baru SMA itu ya, itu saya jualan stiker Mas. Dan 1 jam tuh saya bisa untung bersih 200.000. Waktu itu belasan tahun yang lalu, itu mungkin kalau sekarang tuh setara 700.000 kali ya. Itu, jadi waktu itu tuh saya jualan stiker, desainnya dari saya. Stiker macam-macam, tapi tulisan SMA. Terus saya keliling per kelas, stiker 1000 gitu. Berarti udah dari dulu Dari jualan. dulu gitu, jadi itu mereka tuh terus langsung royoin saya, jadi udah tahu bakul stiker gitu. Jadi udah langsung mereka tuh langsung udah ngerti desainnya apa lagi. Jadi saya tuh bangga kalau misalnya helm mereka dia pada nempelin stiker karya saya. Mama saya tuh keluarganya dagang semua, satu keluarga besar. Papa saya juga keluarga besarnya juga dagang semua. Dan saya tuh selalu terinspirasi dari nenek saya. Dia nggak bisa baca, tapi tabungan rekeningnya banyak dari berdagang. Gitu. Jadi saya belajar dari mereka kegigihan dalam berdagang dan bisa investasi untuk hal-hal yang benar gitu. Jadi jadi rumah, jadi tanah gitu. Jadi mereka itu bukan tipe orang boros gitu. Dan saya belajar dari situ. Satunya jualan daging di pasar yang jam 2 pagi udah bangun. Dia jualan di pasar dini hari sampai jam 12 siang dari perawan itu. Terus yang satunya lagi dari Jawa Timur, nenek saya dari mama saya, itu jualan telur di keliling-keliling itu. Jarak jauh berapa kilometer udah biasa, 5 km, 10 km udah biasa jalan jauh itu bawa telur. Padahal kalau kita ngelihat sebenarnya bisnis mereka ya biasa aja, tapi bisa jadi. Nah, mereka memang alokasinya ke aset sama ke emas. Terbaru dari Aimee dalam 3, 2, 1. Inilah Aimee Body Lotion.
itu kalau produk baru itu kita memang Selalu lihat lihat ininya, ritme ya. lihat ritme Mas. Ya, jadi kalau misalnya ini baru keluar produk A, kita nggak buru-buru Iya. bulan depan langsung keluar. Kita Kadang perlu dia sebenarnya waktu itu ada juga yang udah ada sebenarnya. Jadi tapi kita pending Kita karena kita Kita- selalu lihat momen. Ya, kita itu pengen ya gini, karena memang ini modal kita itu kan bukan modal sultan ya. Iya, Jadi target kita kalau keluar barang baru, itu gimana caranya kita balik modal dulu, repeat ordernya bagus, edukasi ke tim dan ke pasar itu mereka paham. Ini produknya ini nih gitu. AIME mengeluarkan ini nih, ciri khasnya ini nih, tujuannya di pasar nih untuk seperti ini nih gitu. Nah, mereka sudah mulai bagus, Iya. mulai mereka brand awareness-nya satu produk kita ini sudah mulai jalan, baru kita keluarkan yang berikutnya. Jadi nggak Betul. gegabah gitu. Jadi bulan ini, bulan depan keluar lagi enggak gitu. Iya, Jadi betul. kita hold dulu, kita tahu ritme-ritme yang kita mainkan. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengedukasi maksimal di reseller agen kami, di pasar kami, sehingga masuknya pas gitu loh. Kalau misalnya kita buru-buru mengeluarkan produk itu kan, kalau brand awareness-nya untuk edukasi satu produk itu belum maksimal, ya kita kan berarti kan nggak bisa balik modal nih nanti. Kita butuh biaya budget marketing, kita butuh alokasi titik-titik di mana itu untuk bisa kita iklankan terus kan. Jadi nggak mungkin kita gegabah nih, buru-buru banyak gitu ya. Berarti kan nanti otomatis modalnya banyak gitu. Makanya kita ini muterin terus, tapi ya alhamdulillahnya Mas, 1 tahun bisa jadi 5. Lotion sama wash sabun itu sebenarnya udah ada dari tahun lalu. Udah lama sebenarnya Mas. Cuman gara-gara kita itulah revisi Ya, revisi dan kita desain. memang lihat momentum juga gitu ya. Jadi orangnya tipe bukan buru-buru juga kita mah, orangnya struktural ya. Oh, habis ini ada target lagi, ini habis ini program ini dulu. Jadi nggak yang langsung gegabah harus langsung keluar juga, kita nggak yang kayak Betul. gitu. Dan kita pengennya tuh produk kita ini dateng nongol nih, lotion sama wash itu memenuhi keinginan wanita, karena wanita tuh Mas pengennya kan si kulitnya ini lembut, lebih cerah. Cerah. Jadi bagaimana caranya dia dioles cerah gitu, dan tapi itu nggak lengket. dan nggak lengket. Nah, gitu terus kan. bedanya itu kalau lotion kami ini Mas, itu jadi kalau dioles itu langsung naik tone up, Naik tone, lebih ini ya brightening lah. langsung brightening. Nah, itu pembedanya. Dan dia wangi banget. Dan wanginya wangi Eropa gitu, Karena parfum Eropa. Kan ada juga ya beberapa wanita tuh nggak suka pakai parfum, Iya. ya, dan nggak juga boleh wanita wangi-wangi banget kan. Nah jadi dia khusus sabun ini dengan lotion Lotionnya kalau ini. dipadukan maka wangi seger banget. Ya, wanginya Wanginya tuh wangi parfum, wangi tapi mewah. nggak norak gitu Mas. Jadi ceritanya melengkapi kebutuhan wanita mulai dari kulitnya glowing, daerah reproduksinya bersih, badannya langsing, kemudian kulitnya juga bersih dengan sabun dan lotion. Jadi komplit ada di Komplit. AIME. Nah kita Jadi, tuh itu visinya. Kita Komplit ya Membuat wanita-wanita itu jangan insecure, Ya. gitu kan? Wanita-wanita itu akhirnya dari dia pakai kan, dia akhirnya hilang rasa insecure-nya. Kemudian orang lihat dia kok sekarang nggak jerawatan lagi ya gitu. Akhirnya dia cerita kan. Nah, akhirnya dia jadi agen. Jadi sebenarnya kebanyakan daripada teman-teman di AIME itu dia sudah pakai produk lalu dia jadi agen. Kebanyakan begitu. Ya, jadi awal mulanya memang dari end user dulu ya, karena lihat iklan gitu ya. Dia nyobain, beli ulang, dan yang diperhatikan kami ini memang rata-rata end user kami 80% repeat order. Iya, Nah, betul. ternyata itu juga dirasakan teman-teman reseller agen. Makanya banyak juga reseller-reseller naik agen. Nah, itulah jadi tantangan buat kami ya untuk bisa berinovasi lagi dan bagaimana juga bisa memaintenance tim yang ada di AIME Beauties Family supaya bisa lebih bersemangat lagi nih gitu untuk bisa menginformasikan luar biasanya kandungan-kandungan dari AIME produk-produk kami. Jadi rata-rata reseller agen kami ini, mereka memutuskan reseller agen karena merasakan dulu. Setelah mereka merasakan, mereka baru bisa bercerita. Jadi energinya beda, marketingnya lain, karena dia menceritakan dirinya sendiri gitu. Dan dia kemana-mana jadi iklan kan, karena orang kan Jadi, nanya loh kok bagus ya. kok gitu. mukanya sekarang putih, kok kulitnya sekarang beda gitu. Nah jadi- itu jadi marketingnya diri sendiri dan dia cerita penuh semangat lah. Saya minum ini daripada cerita Iya. lainnya, mendingan terus beli di siapa? Beli di saya gitu. Jadi akhirnya mereka pun jadi otomatis gitu, Kalau jual marketingnya gampang. lewat apa biasanya? Kita medsos ya rata-rata. Cuman banyak juga yang mereka lewat arisan-arisan atau
kumpulan-kumpulan. Cuman memang 80% kami media sosial ya, karena memang Iya. ibu-ibu banyaknya media sosial. Jadi dari sisi kedokteran, Mas, wanita itu dia harus sehari itu ngeluarin 21.000 kata loh. Ya kan? Kalau pria itu hanya 7.000 kata per hari. Jadi gimana caranya wanita itu bisa menyalurkan 21.000 kata itu dari postingan, ngomongnya jangan yang gibah. Jadi gimana caranya ngomong tuh Positif. positif. Contoh dia cerita Aime, dia cerita tentang gimana Aime ini dari segala macam produk yang ada itu bisa membantu solusi untuk semua wanita yang lain. Kemudian tadi ya bener ya, wanita itu lebih makhluk multitasking lah daripada pria. Dia bisa nyambi-nyambi. Nah, dan wanita itu kalau sudah niat, maka nyambi-nyambinya makin keren tuh biasanya. Jadi dia bisa sambil ini sambil handphone, sambil ini sambil untuk ngeklik apa, sambil ngeliatin reseller-resellernya, pesanan, kirim lewat mungkin kurir dan kurir. sebagainya. Itu semua dari Jadi handphone. semuanya cuma tinggal di pick up aja. Ya sekarang kan gampang ya. Orderan. Nah, jadi wanita tuh bisa banget melakukan itu, dan wanita tuh biasanya, Mas, wanita tuh makhluk berperasaan banget ya. Selalu mengutamakan hatinya daripada rasionalnya kadang-kadang. Jadi kalau dia udah jatuh cinta sama satu produk, biasanya tuh dia cerita pun dengan hati, semangat banget. Wanita itu butuh sesuatu untuk nge-refresh dia dari segala macam keruwetan di rumah, Mas. Jadi adanya komunitas Aime Beauties Family namanya. Ada satu komunitasnya nih, di mana di situ ada trainingnya. Komunitas yang kalau di WA aja nggak dibaca tuh langsung ratusan tuh chatnya karena seru-seruan. Jadi komunitas yang asik, komunitas yang have fun, energinya positif. Jadi akhirnya mereka di situ happy. Nah, jadi Jadi benar-benar seperti keluarga kedua. Ya, Kita spesial. memang pengen membuat mereka tuh nyaman gitu. Iya, di sini. nah gitu Mas. Jadi akhirnya wanita itu bisa menjadi dirinya sendiri, menjadi cantik, menjadi kaya juga dengan hal finansialnya, dan punya komunitas positif. Baik. Diambil dari bahasa Bahasa Prancis. Perancis itu Mas, Oke. ya. Jadi artinya itu cantik, dicintai, mandiri, Mandiri, tangguh, dan elegan. Elegan. Kalau ada kadang-kadang kita buka kamus tuh ada juga yang bilang bahwa itu tujuan. Jadi maksudnya punya visi misi yang jelas. Misi. Nah, sehingga itu kita- ada logo 1 juga. Tujuannya itu adalah kita pengen menjadi yang nomor 1. Iya. Wah, doa kami. Doa, Iya, afirmasinya, doa afirmasinya. kami. Ini mungkin tambahan juga Mas. Ya, alhamdulillah Aime setahun ini kami bisa juga memberangkatkan Hafizah ya, menghafal Quran. Dan niat kami adalah ke depan semakin banyak lagi yang bisa kita berangkatkan umroh. Ya, orang-orang yang memang hafizah atau orang-orang yang memang dia berdedikasi ya, tapi tidak mampu, kita pengen bisa mengoptimalkan di titik-titik itu. Jadi Ya. sosial ya, Iya, kita betul. pengen bisa banyak bantu untuk lebih banyak sedekah. Orientasinya memang kita benar-benar ubah, niat lillah, bantu banyak orang. Pesan dari saya buat teman-teman yang belum join Aime, ya gitu ya. Jadi kita akan memberikan yang terbaik untuk inovasi produk dan juga program berikutnya untuk bisa membantu banyak wanita ya, meningkat perekonomiannya dan juga tampil glow up di hadapan pasangannya, makin mesra, makin harmonis, makin bahagia. Jadi jangan ditunda lagi ya, segera join bersama Aime. Ya, jadi teman-teman lewat video ini saya ingin ngajak ya sebenarnya semua teman-teman wanita terutama untuk kita gabung di komunitas Aime Beauties Family. Jadi agen Aime agar jadi agen kebaikan juga untuk semua wanita. Jadi kita cantik secara luar, dalam, kemudian juga secara finansial kita bisa bertumbuh. Ya, jadi mari kita jadi wanita-wanita hebat bersama Aime, kemudian menghebat juga lewat komunitas Aime, sehingga kita bisa juga bertambah pengetahuannya. Yuk kita gabung jadi agen Aime, Aime Beauties, Glow up cantiknya, grow up rekeningnya.